Halo para rebahaners, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini Suntuk Malam akan mereview sebuah film psikopat yang paling brutal pada masanya. Apakah kalian sudah mempersiapkan mental untuk menonton film ini? Oke lah, langsung saja kita ke pembahasannya. Berlatar di sebuah hutan, tepatnya di wisata pemandian air panas, terlihat dua sejoli yang sedang bersepeda. Lalu mereka memutuskan untuk berhenti dan memasuki kolam air hangat untuk sekedar bercinta. Terlihat psikopat yang sedang mengintip mereka, lalu dua sejoli itu melakukan hubungan intim yang tidak semestinya. Selesai mantap-mantap, mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu psikopat itu pun mengejarnya dan menjatuhkan cowok yang bernama Nick. Sheila turun menolongnya, lalu tiba-tiba sebuah panah menembus kepala Nick hingga dia pun moket. Melihat itu, Sheila melarikan diri, namun tiba-tiba kawat besi menghantamnya, lalu para kopet itu pun datang dan menghabisinya. Dan film pun baru dimulai. Scene berganti di mana sebuah mobil melaju di hutan tersebut. Terlihat tiga remaja nakal yang bernama Danny, Tony, dan juga Jackson yang akan menuju sebuah hotel warisan dari orang tua Danny. Di hotel itu terlihat banyak sekali para lansia menginap di situ. Lalu sang nenek yang bernama Yuri memanggil waiters tampan lalu menggodanya dengan mencubit bokongnya. Waiters yang bernama Victor hanya bisa menghela nafas lalu melayani nenek itu dengan memberikan sebuah garpu. Scene berganti di mana ketiga kawan mereka mendapati ban mobil mereka kempes. Si Brian dengan iseng merekam mereka, namun Julie merasa kesal. Di sisi lain terlihat seorang wanita yang bernama Sally, tidak lain adalah pekerja hotel itu, sedang bersolek ria. Lalu datanglah Victor dan menggodanya. Kembali kepada Danny CS, di mana mereka sudah sampai ke hotel warisan orang tua Danny tersebut. Lalu dua penanggung jawab hotel itu pun menyambut mereka. Welcome to Hot Springs. Danny. That's right. Mereka berkenalan dan datanglah ketiga teman mereka yang menyusul. Mereka mengatakan jika mereka salah arah dan berputar-putar yang menyebabkan mereka telat. Victor tidak menyangka kalau mereka akan datang satu RT, lalu mereka pun dipersilakan masuk. Mereka dipersilakan masuk ke ruang makan, namun sayang cuma ada seporsi steak wae lah. Victor meminta maaf karena dia tidak mengetahui jika Danny akan membawa satu RT, lalu dia bersedia memasak lagi jika mereka ingin. Julie meragukan tentang pelayanan hotel di sini, lalu Danny pun bilang jika mereka harus mencoba tinggal di sini untuk 2 minggu saja. Mereka bisa melihat-lihat koleksi antik dan juga barang-barang lawas di sini. Lalu Jackson pun menyamber jika mereka bisa membuat film tentang pembunuhan atau skandal karena hotel ini terlihat horor. Scene berganti kepada nenek ganjen yang sangat mengidolakan Victor. Lalu terdengar seseorang mengetuk pintu. Dia pikir itu adalah Victor. Saat dibuka tidak ada satu orang pun datang. Lalu dia pun membawa barang-barangnya sendiri dan sampainya di koridor terdengar telepon berdering. Namun tiba-tiba nenek ganjen pun terkapak. Lalu Victor mendatanginya. Dia menyuruh anak buahnya yang tidak lain adalah psikopat yang menyerang nenek itu untuk bisa mengontrol emosinya. Boys, that's all I ask. Kembali kepada rombongan di mana mereka melihat-lihat isi hotel tersebut. Banyak sekali perabotan mahal import dari pabrikan Italia yang tentunya nilainya sangat fantastis. Fortune. How'd you like my place? Lalu si Cebulrian melihat kolam renang dan mengajak mereka untuk mandi di dalamnya. Hey guys, if we're gonna do this, Terlihat Tony, nama si perempuan yang kegirangan karena calon lakinya yang kaya raya memiliki warisan yang tidak ternilai. Malam pun poek di mana Victor dan ketiga kopet bertemu. Lalu Victor memarahi mereka karena gegabah membunuh si nenek di area hotel. Dia pun meminta untuk tidak mengganggu Danny dan kawan-kawan untuk saat ini. Si kopet pun kesal namun tetap kalah sama si Victor ini dan mereka pun pergi. Pagi menjelang di mana Danny terbangun dan melihat-lihat sekeliling hotel. Di sisi lain, si Tony yang habis mandi junub pun bersiap dan tanpa sengaja dia melihat Victor yang sedang membersihkan noda darah kemarin. Kembali kepada Tony di mana dia mencari Danny kekasihnya, lalu Kevin membantu mencarinya. Yes, this place just gives me the creeps.
Mereka pun bertemu dan melihat banyak sekali foto-foto lawas di mana salah satu dari foto itu ada 3 orang yang menggunakan topeng dan yang pasti mereka adalah ketiga psikopat. Is classic mountain breeding. Stop. Lalu tiba-tiba Victor datang dan mendengar ledakan Jackson. Dia pun ngomel-ngomel lalu Danny melerainya. He was just messing around. Victor pun menawarkan mereka untuk menjelajahi hotel itu. Mereka diajak ke sebuah kamar yang berisi banyak sekali senjata. Lalu Danny pun melihat sebuah pemanah. Victor mempersilahkan dia untuk mencobanya dan ingin mengajaknya untuk memanah di hutan. Gak pakai lama mereka langsung meluncur ke hutan dan terlihat sebuah tangga yang menuju ke atas pohon. Danny dan Victor pun langsung memanjat. Di sisi lain di mana Kevin dan kawan-kawan sedang apruk-aprukan di kolam, lalu Tony memperlihatkan sebuah brosur orang hilang di mana sang nenek terakhir kali menginap di situ. Tony pun menyuruh Kevin untuk mencari Danny karena dia takut jika Danny hanya berduaan saja di hutan bersama Victor. Kembali kepada Danny dan Victor di mana Victor mengajarkan bagaimana memanah tepat sasaran sementara rusa melintas di bawahnya. Bersamaan dengan itu seorang polisi melintasi jalan di mana pohon tumbang menghalanginya. Polisi itu pun melihat seekor rusa, dia langsung mengambil senapan dan di sisi lain Victor terus mengarahkan Danny untuk tepat membidik sasaran. Lalu tiba-tiba Danny tepat memanah rusa itu bersamaan dengan polisi yang juga terkena panah psikopat. Pink blood with air bubbles. Terlihat psikopat yang lari lalu polisi itu pun menembakinya. Karena peluru habis, polisi itu pun kabur lalu tiba-tiba Pure reflex. psikopat itu memanah tepat di kelapanya hingga polisi itu pun modar. Di sisi lain, Danny ingin membawa rusa itu pulang namun Victor melarangnya karena dia sudah mempunyai banyak stok daging. Danny tidak ingin melihat rusa itu menderita lalu dia pun membunuhnya. Sementara itu Kevin menuju hutan dan mencari Danny. Lalu tanpa sengaja Kevin melihat seseorang yang sedang memakan bangkai rusa dan dia pun ngabret seedan-edannya. Dia bertabrakan dengan Danny lalu kaki Danny pun mengenai kawat berduri dan meminta Kevin untuk mencari pertolongan. Namun tiba-tiba dia bertemu Victor dan membawa mereka pulang. Selang beberapa lama Sally mengobati luka Danny lalu Danny pun bercerita jika dia habis membunuh rusa betina. Di sisi lain di mana Kevin masih terngiang dengan seseorang yang memakan bangkai yang dia lihat di hutan, lalu tiba-tiba temannya menghampirinya dan memberinya bako yang membuat ngefly. Pagi menjelang terlihat Danny dan Tony sedang kekepan lalu Danny pun bangun dan bergegas untuk melihat sunrise. Selang beberapa lama mereka berkumpul untuk sarapan sembari membahas kerjasama di mana Danny akan mengelola hotel warisan keluarganya tersebut. Simple business sense, and that's why they paid us the big bucks. Lalu Brian dan Julie pun kembali ke kamar dan si Julie yang panjang tangan pun menilep koleksi hotel itu untuk dibawa pulang. Tak sampai di situ mereka juga menuju lantai bawah untuk melihat-lihat, ya kali ada barang antik yang bisa ditilep. Mereka menuju ruangan yang didesain seperti aula, lalu Julie melihat patung berbentuk jorok, dia pun gatel untuk menilepnya. Lalu mereka menuju ke bawah di mana ada kursi antik dan Julie pun menaikinya. Gak pakai lama, Julie pun tergugah hasrat karena duduk di kursi panas. Mereka pun melucuti pakaian dan mantap-mantapan di situ. Terlihat Sally yang mengintip saat lagi enak-enaknya. Datanglah ketiga kopet itu, lalu tiba-tiba Brian dihantam dengan patung hingga kepalanya bocor, lalu para kopet itu mematahkan kaki Julie yang sedang dalam posisi ngengkeng hingga kakinya pun patah. Sally keluar dan memarahi mereka lalu menyuruh mereka untuk pergi. Selang beberapa lama Sally membawa Brian yang sudah sekarat, lalu datanglah Victor menyuruh untuk menghabisinya, setelah itu membawanya ke dapur untuk dimasak. Di sisi lain di mana Kevin dan Tony sedang memeriksa semua ruangan, mereka pun mencatat apa saja yang harus diperbaiki. Sementara Danny sedang berjalan-jalan, lalu dia pun bertemu Tony dan melihat tas milik Julie yang penuh dengan barang-barang hotel. This is Jillian's. Yeah.
Was she trying? Mereka melihat mobil Brian sudah tak ada, berpikir jika mereka berdua sudah pulang. Singkat cerita, Victor memanggil Danny sementara Kevin menguping pembicaraan mereka yang mengatakan jika Victor mengajak Danny untuk menemui anggota keluarganya yang sudah rindu dengannya. Gak pakai lama, mereka langsung jauh sementara Kevin menguntitnya dari belakang. Who are all these people? Oh, Ken, one way. Terlihat banyak orang bermuka aneh di sana. Kevin pun terlihat ketakutan, namun Victor memberikannya arak yang dibuat keluarga ini. It's family vintage. See, like this brew. Danny pun menenggaknya hingga pandangannya kabur dan Danny pun mabuk. See, Di sisi lain, Kevin menyerang mereka, namun tiba-tiba si Kopet membekapnya dan membawanya ke sana. Kevin pun digantung bak sapi panggang, lalu mereka menjagalnya. Mereka semua meminum darah Kevin dan memakannya. Pagi menjelang di mana Tony terbangun dan menyadari jika Danny belum pulang dari semalam. Dia pun menanyakan kepada Kevin, lalu terdengar seseorang menyakar-nyakar pintu. Saat dibuka, ternyata itu adalah Danny yang masih teler karena diberi ramuan psikopat. Tiba-tiba Anggi mencium bau sesuatu, lalu mereka melihatnya ke dapur. Oh my god, terlihat Victor yang sedang mengolah daging manusia. Mereka pun syok dan bersembunyi. Tony sangat syok, lalu mereka melihat orang aneh di balik pintu. Saat mereka akan kabur, tiba-tiba Kopet mencegatnya dan menangkap Anggi. Kopet itu memotong jari Anggi hingga putus dan menidurkannya di meja. Apa yang akan para Kopet lakukan? Dan ternyata dia mengambil selang air lalu memasukkannya lewat silit hingga perut Anggi terisi air dan airnya meledak. Di sisi lain, di mana Kevin mengajak Tony untuk pergi, namun Tony menolaknya karena dia tidak akan pergi tanpa Danny. brother for a change. Tony! Tony pun pergi ke ruang senjata, lalu dia mengambil senapan. Di sisi lain, Kevin melihat bayangan seseorang dari balik pintu. Dia pun bersembunyi, lalu tiba-tiba kakinya terjepit di jebakan. Dia merasa sangat kesakitan, lalu seseorang menarik rantai jebakan itu. Kevin pun dikampak hingga dia pun moket. Kembali kepada Tony, di mana dia menuju aula, lalu Sally pun muncul dan Tony menggaploknya dengan senapan. Mereka pun bergelut, lalu Tony menempelkan wajah Sally hingga meleleh. Tony menembak kakinya hingga putus, lalu Danny datang dan merebut senjatanya. Danny mengusir Tony untuk pergi, lalu tiba-tiba Victor datang dan menyerang Tony. Dia pun akan membunuhnya, namun Danny bilang jika dia saja yang mengerjakannya. Make it fucking quick! Saat Victor lengah, Tony pun dilepaskan, lalu Victor mengejarnya dan tanpa basa-basi Tony mengambil belati lalu menghabisinya. Danny sangat marah karena Tony membunuh keluarganya, lalu Danny pun memanggil para Kopet dan tiba-tiba Tony pun dikampak hingga dia pun moket. Selang beberapa hari, para pengunjung ramai berdatangan. Terlihat Danny yang menggantikan Victor mengelola hotel itu. Yeah. You enjoying our all protein buffet? I've already was 6 pounds. Dia pun menuju dapur di mana para Kopet sedang memasak daging manusia, lalu mengajak mereka untuk berganti pakaian dan mengantarnya ke aula. Dia menemui Sally yang buntung dan cacat yang sekarang menjadi kekasihnya. Dia pun menaruh di kursi panas lalu mantap-mantapan dengannya dan film pun berakhir. Aduh, ending yang sangat membagongkan ya guys. Dimana Danny yang alim menjadi seorang psikopat karena meminum ramuan dari para Kopet itu. Oke guys, sampai di sini saja pembahasannya. Oh iya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Gratis kok. Hehehe. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah.